Hayo, siapa di sini yang fansnya Spider-Man Tom Holland? Kalau benar demikian, pas banget. Kali ini kita akan recap film Spider-Man Homecoming. Mengisahkan tentang seorang superhero remaja yang sangat menggemari Tony Stark dan ingin membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan kejahatan. Namun karena terlalu terobsesi, dia malah salah langkah dan dibenci Tony Stark sendiri. Mampukah superhero satu ini membuktikan bahwa dirinya layak menjadi superhero yang baru? Seperti apa keseruan filmnya? Langsung saja kita saksikan bersama. Film ini dibuka pasca invasi Loki di New York. Terlihat sekelompok orang yang sedang membersihkan puing-puing bekas perang antara Avengers melawan Chitauri. Perusahaan kebersihan tersebut dipimpin oleh seorang pria bernama Adrian Toomes. Dan tiba-tiba mereka diusir oleh badan kebersihan milik pemerintah yang disebut dengan Damage Control. Bahkan, badan kebersihan ini juga sudah bergabung dengan Stark Industries. Intinya pemerintah berencana untuk membersihkan sisa kekacauan itu dengan caranya sendiri, serta menghindari penyalahgunaan dari barang-barang peninggalan alien. Toomes yang masih tidak terima dengan keputusan tersebut, kemudian mengambil beberapa puing senjata milik Chitauri dan berencana melakukan perubahan besar. Scene kemudian berlanjut, menunjukkan 8 tahun kemudian setelah adegan tadi. Toomes dan teman-temannya sekarang sudah berhasil membuat senjata dari puing-puing Chitauri. Hal ini kemudian dimanfaatkan untuk bisnis di mana Toomes mendapatkan keuntungan dari penjualan senjata karyanya. Bahkan dia juga membuat sebuah kostum bersayap dan Adrian Toomes sekarang menjadi Vulture. Scene kemudian beralih ke seorang remaja yang kita ketahui bernama Peter Parker. Terlihat dia sedang membuat vlog tentang perjalanannya saat membantu Tony Stark yang sedang melakukan konfrontasi melawan Kapten Amerika di film Civil War. Bahkan saat pertempuran pun dia masih sempat buat ngevlog. Tony kemudian mengantar Peter pulang ke rumahnya setelah Civil War selesai. Dan Peter terlihat sangat senang karena dibolehkan menyimpan kostum milik Stark, serta sangat tertarik untuk menjadi anggota Avengers. Namun, Tony sendiri masih terlihat tidak terlalu memperdulikan Peter. 2 bulan setelahnya, terlihat Peter melakukan kegiatan sehari-hari seperti remaja seusianya. Peter juga selalu menghubungi Tony dan juga Happy Hogan untuk menanyakan misi terbaru baginya. Namun Peter tidak pernah mendapatkan balasan. Di sekolahnya, Peter memiliki teman baik bernama Ned, dan Peter terlihat tertarik dengan seorang wanita bernama Liz Allen. Ada juga teman Peter yang selalu iri kepadanya yang bernama Flash Thompson, dan satu lagi, Peter juga memiliki teman wanita yang terlihat aneh yang bernama Michelle Jones. Dan di sekolah itu juga terlihat Peter membuat cairan jaringan laba-laba saat praktek kimia di laboratorium sekolah. Peter ini tergolong anak yang cerdas. Di sekolah dia bergabung dengan tim yang menjadi utusan sekolah dalam kompetisi cerdas cermat. Setelah pulang sekolah, Peter biasanya membeli bekal di toko langganannya. Dan dia juga menyempatkan diri untuk menjadi Spider-Man dan menyelamatkan orang di jalanan, membantu hal-hal kecil, dan bahkan menggagalkan pencurian. Oleh karena itu dia disebut sebagai tetangga yang bersahabat, alias Friendly Neighborhood Spider-Man. Saat sedang bersantai dan menggunakan kostum Spider-Man, terlihat sekelompok orang yang sedang membobol ATM. Peter pun langsung mencoba mencegah aksi mereka. Namun penjahat itu adalah orang-orang suruhan Vulture yang memiliki senjata yang cukup canggih. Bahkan ledakan dari senjatanya sampai merusak toko langganan Peter. Di sini Peter langsung melaporkan kejadian itu kepada Hogan, namun terlihat Happy Hogan tidak menghiraukannya.
Peter kemudian pulang ke rumah dan pelan-pelan dia masuk melewati jendela kamarnya. Namun, tanpa disangka, ternyata ada Ned yang sudah menunggu Peter untuk bermain memasang Lego bersama. Mulai saat itu, Ned menjadi sidekick alias rekan bagi Peter Parker, dan dia berjanji untuk merahasiakan identitas Spider-Man kepada Bibi May. Ned yang masih penasaran dengan temannya yang adalah seorang Spider-Man terus mengikuti dan menginterogasi Peter tentang kelebihan Spider-Man. Apa yang dilakukan Peter saat Civil War, kemana laba-laba yang menggigitnya, dan bahkan dia bertanya apakah Peter bisa bertelur seperti laba-laba. Serta masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan kepo yang ditanyakan Ned untuk Peter. Kemudian, ketika sedang berolahraga, Peter dan Ned melihat Liz dan teman-temannya yang berbincang tentang aksi heroik Spider-Man saat melawan pembobol ATM. Liz terlihat menyukai Spider-Man walaupun dia adalah pria yang mengenakan topeng. Ned tiba-tiba langsung berteriak dan mengatakan bahwa Peter mengenal sosok di balik Spider-Man. Karena hal ini, Peter kemudian ditantang oleh Flash untuk membawa Spider-Man ke sebuah pesta yang diadakan nanti malam. Malam harinya, Peter dan Ned kemudian diantar Bibi May menuju ke pesta tersebut. Di sana ada Flash yang langsung menagih janji Peter untuk membawa Spider-Man. Peter pun langsung menggunakan kostum Spider-Man-nya, namun ketika akan masuk, Peter melihat ledakan seperti senjata milik Vulture yang sudah dia lihat kemarin. Dia langsung menuju ke sana dan melupakan pestanya. Ternyata di sana sedang dilakukan transaksi jual beli senjata ilegal. Peter kemudian memperhatikan diam-diam. Tetapi tiba-tiba handphonenya berdering, membuat penjual senjata itu menjadi melarikan diri. Peter kemudian mengejar mereka, namun karena tidak ada gedung yang tinggi yang bisa digunakan untuk berayun, Peter terlihat kesusahan dan mengejar mobil tersebut. Tiba-tiba, Vulture datang dan menangkap Peter serta membawanya terbang tinggi. Peter pun berontak dan akhirnya dia bisa lepas. Walaupun kostumnya sudah dilengkapi dengan parasut, namun Peter malah terjebak di dalam parasutnya dan dia terjatuh sampai tenggelam di dalam laut. Untungnya, di sini Peter diselamatkan oleh Iron Man. Spider-Man kemudian dibawa ke sebuah taman dan ternyata di dalam kostum Iron Man itu tidak ada Tony Stark. Tony Stark sendiri mengendalikannya dari India. Dan dia kemudian menasihati Peter agar melapor ke Happy Hogan saja jika melihat senjata dari Vulture lagi. Sepulang dari sana, Peter menemukan serpihan senjata milik Vulture dan dia membawanya pulang. Scene kembali ke markas Vulture. Tom sangat marah atas kecerobohan dari anggotanya. Bahkan dia menembak dan membunuh salah satu bawahannya yang terlihat membangkang. Dengan menggunakan senjata baru yang bahkan belum sempat dites, orang itu kemudian hangus seketika, kecuali senjatanya. Di sini Adrian Toomes kemudian memberikan senjata yang dinamakan dengan Shocker itu kepada bawahannya yang lain. Kemudian beralih ke Peter yang sedang meneliti senjata milik Vulture yang sudah ditemukannya. Kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa senjata itu adalah penggabungan teknologi alien dengan teknologi manusia. Hal ini membuatnya semakin penasaran dengan siapa yang ada di balik semua ini. Saat mereka keluar, Shocker dan satu rekannya datang membawa alat pendeteksi senjata milik Chitauri dan masuk ke dalam lab. Peter langsung mengikutinya dan dia menempelkan alat pelacak kepadanya. Di dalam rumah, mereka kemudian mengikuti pergerakan Shocker dan diketahui bahwa mereka berhenti di daerah Washington DC. Peter kemudian mencari cara agar bisa ke sana. Dan akhirnya Peter pun ikut dengan teman-temannya yang kebetulan akan mengikuti kompetisi cerdas cermat yang diadakan di Washington DC. Di perjalanan, Peter kemudian ditelepon oleh Happy Hogan karena GPS di dalam kostumnya menunjukkan Peter keluar dari New York. Peter kemudian memberikan alasan dan merahasiakan rencananya
yang sedang menyelidiki Shocker. Malam harinya, Peter mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dibantu dengan Ned yang memiliki kemampuan hacking. Dan dia memintanya untuk meretas kostum Spider-Man-nya. Setelah itu, Peter langsung menuju ke lokasi dan dia dipandu oleh Karen yang merupakan komputer super atau teknologi kecerdasan buatan mirip seperti Jarvis. Dia kemudian tiba di suatu pom bensin, di mana di sana ada 3 orang tersangka yang sedang menunggu di dalam mobil. Kemudian ada 3 truk barang yang melintas, dan di sana ada Vulture yang masuk ke dalam truk dengan teknologi canggih dari alien. Di dalam truk tersebut ada senjata bekas Chitauri. Saat Vulture keluar, dia langsung berhadapan dengan Spider-Man, dan Peter malah ditendang sampai masuk ke dalam truk dan terjebak di dalam sana. Peter kemudian menunggu di dalam truk dan dia terperangkap di dalam sebuah gedung tempat truk tersebut terhenti. Karena merasa gabut, Peter kemudian curhat tentang Liz, gadis yang dia sukai, kepada Karen, sambil dia menunggu pintu gudang yang tak kunjung dibuka. Di sini Peter terlihat cemas karena kompetisi cerdas cermat akan segera dimulai. Peter kemudian membongkar isi tasnya untuk mencari barang yang bisa digunakan untuk menjebol gudang. Saat dia memegang alat dari Chitauri tadi, Karen tiba-tiba mengatakan bahwa itu adalah bom yang bisa meledak jika terkena radiasi. Peter kemudian mencoba cara lain dengan membobol panel pintu, dan akhirnya dia berhasil. Namun sayangnya Peter terlambat untuk ikut kompetisi. Teman-temannya sudah selesai dan akhirnya mereka pergi jalan-jalan ke Monumen Washington. Peter kemudian memperingatkan bahwa senjata Chitauri yang ada di dalam tas Ned bisa meledak, namun Ned tidak mendengarnya. Peter tiba di monumen tersebut dan dia sudah terlambat. Senjata Chitauri yang ada di dalam tas Ned terkena radiasi X-ray dan merusak lift yang mereka naiki. Peter kemudian langsung merayap menuju ke atas monumen dan berusaha masuk ke dalam. Beruntung bagi Peter, kemudian dia bisa masuk tepat saat lift itu terjatuh. Peter kemudian menahan lift menggunakan jaringnya dan berhasil menyelamatkan temannya satu persatu. Beralih ke markas Vulture, Toomes yang kesal dengan ulah Spider-Man yang ikut campur dengan urusan bisnisnya, kemudian melihat berita tentang penyelamatan Spider-Man yang terjadi di Washington DC. Kemudian kembali ke Peter yang masih menyelidiki tentang Vulture. Peter kemudian mendapatkan informasi tentang pembeli yang direkam oleh Karen. Dan pria itu diketahui bernama Aaron Davis. Peter langsung menemui Davis di sebuah parkiran. Dan dia ternyata adalah orang baik yang tidak ingin senjata itu ada di lingkungannya, karena dia memiliki keponakan yang harus dijaga. Dan teori yang beredar, keponakan Aaron Davis ini adalah Miles Morales yang juga merupakan Spider-Man berkulit hitam. Dan jika kalian mencari video deleted scene dari Spider-Man Homecoming, kalian pasti akan menemukan ada scene di mana Aaron Davis menelpon Miles dan mengatakan bahwa dia datang terlambat karena sedang diikat jaringnya oleh Peter. Dan kemudian berlanjut, Aaron kemudian memberikan informasi bahwa kenalannya akan melakukan transaksi senjata. Transaksi ini ternyata dilakukan di sebuah kapal. Saat sedang mengintai, Peter malah menerima telepon dari Tony. Dia yang dalam keadaan siaga langsung mematikan telepon tersebut dan dia menghentikan transaksi yang ada di sana. Namun tiba-tiba di sana ada Toomes yang langsung menggunakan kostum Vulture-nya. Terjadi tembak-tembakan antara keduanya dan tanpa sengaja senjata dari Vulture mengeluarkan laser yang membelah kapal itu menjadi 2 bagian. Vulture kemudian kabur sementara Peter berusaha menyatukan kapal menggunakan jaringnya. Sampai pada suatu ketika Iron Man datang sebagai tukang las dan membantu menyatukan kapal tersebut. Setelah kejadian itu, Peter kemudian melamun di sebuah gedung dan dia didatangi oleh Iron Man.
Peter sempat berdebat dan ternyata kali ini ada Tony Stark asli di dalam kostum tersebut. Karena dirasa menyalahi aturan, Tony kemudian meminta kostum Spider-Man buatannya untuk dikembalikan. Selain itu alasannya karena kecerobohan Peter yang mengancam nyawa banyak orang. Setelah kostumnya diambil, Peter kemudian menjalani kehidupannya seperti biasa. Peter bahkan berpacaran dengan wanita impiannya, yaitu Liz, dan mereka berencana untuk berpasangan dalam sebuah acara pesta dansa. Saat Peter menjemput Liz ke rumahnya, ternyata ayah Liz ini adalah Adrian Toomes alias si Vulture. Toomes kemudian mengantar mereka ke pesta dansa, dan di dalam mobil Peter ditanyai oleh Toomes yang sepertinya mengenal suara Peter. Liz kemudian bercerita bahwa Peter adalah karyawan magang dari Stark Industries dan Peter juga menghilang saat kejadian penyelamatan di monumen. Setelah mereka sampai, Toomes ingin berbicara empat mata dengan Peter. Di sana mereka akhirnya mengetahui identitas rahasia satu sama lain. Di sini Toomes merasa berterima kasih karena Peter sudah menyelamatkan anaknya. Tapi kemudian dia mengancam Peter supaya tidak mengganggu bisnisnya lagi. Di sini Peter terlihat bingung dan dia kemudian masuk ke dalam pesta. Tetapi akhirnya dia meminta maaf kepada Liz dan langsung pergi meninggalkannya. Peter kemudian langsung mengambil kostum lamanya dan di luar dia dihadang oleh Shocker. Peter kelihatan terdesak, namun beruntung dia dibantu oleh Ned. Peter kemudian bergegas mengejar Vulture dan meminjam mobil milik Flash. Akhirnya, Peter sampai di markas Vulture. Kebetulan di sana hanya ada pria itu sendirian, dan sempat terjadi perdebatan di antara keduanya. Toomes mengatakan bahwa dia sama seperti Tony. Tony bisa menjadi kaya karena menjual senjata. Toomes juga masih menyimpan kekecewaan atas kehilangan pekerjaannya 8 tahun silam. Ternyata perbincangan ini hanyalah menjadi pengalihan perhatian untuk Peter. Toomes menghancurkan semua pilar yang ada di markas itu dengan sayap Vulture-nya dan membuat bangunan itu menjadi rubuh menimpa Peter. Peter yang terjebak reruntuhan kemudian mengumpulkan seluruh sisa tenaganya dan akhirnya dia bisa lolos. Terlihat Vulture yang menuju ke gedung Stark dan bersiap membajak pesawat yang membawa barang-barang perlengkapan yang dibutuhkan Toomes. Peter kemudian mengikutinya dari belakang tanpa sepengetahuan Vulture. Di sini, Toomes berhasil masuk ke dalam pesawat dan dia sadar bahwa Peter ada di luar menunggunya. Terjadi lagi pertarungan antara keduanya yang mengakibatkan kerusakan pesawat. Sampai akhirnya pesawat pun terjatuh dan Peter berusaha sekuat tenaga menghindarkan pesawat supaya tidak jatuh di tempat ramai. Akhirnya pesawat itu mendarat dan terbakar di sebuah pantai. Di pantai itu Vulture masih terus menghajar Peter, tetapi dia berhenti ketika melihat barang yang dicarinya. Vulture kemudian meninggalkan Peter dan berusaha mengangkat barang tersebut walau sayapnya terlihat rusak. Peter kemudian berteriak memperingatkan Vulture bahwa sayapnya akan meledak sambil menarik Vulture dari jaringnya. Tetapi Vulture tidak menghiraukan dan benar sayapnya akhirnya meledak. Di sini tanpa ada rasa dendam, Peter kemudian langsung menyelamatkan Toomes. Walau demikian, hukum harus tetap ditegakkan. Dan Peter pun mengikat Toomes menggunakan jaringnya untuk membiarkannya ditangkap pihak yang berwenang. Kemudian, scene berganti ke sekolah. Peter kemudian berpisah dengan Liz karena Liz akan berpindah ke Oregon setelah ayahnya ditangkap. Michelle pun kemudian dipilih menjadi ketua yang baru menggantikan Liz. Kemudian Happy Hogan menjemput Peter dan membawanya ke markas Avengers untuk bertemu dengan Tony Stark. Ternyata sesampainya di markas Avengers, Tony memberikan hadiah berupa kostum Iron Spider dan menawarkan Peter untuk menjadi anggota Avengers yang baru. Namun, ternyata Peter malah menolaknya
dan memilih untuk pulang. Padahal sudah dipersiapkan jumpa pers untuk memperkenalkan sosok di balik Spider-Man. Karena acaranya gagal, Tony kemudian mengganti acara itu dengan acara melamar Pepper Potts. Film ini ditutup dengan Peter yang mendapatkan kembali kostum Spider-Man-nya. Dan ketika dipakai, Peter tidak sadar ada Bibi May di belakangnya. Nah, sekarang kita sampai di scene yang paling ditunggu ketika kita nonton di bioskop. Ya, apalagi kalau bukan credit scene. Di credit scene yang pertama, terlihat seorang tahanan yang bernama McGurgan alias Scorpio yang mendapatkan luka parah setelah insiden kapal feri, dan dia kemudian menanyakan identitas di balik Spider-Man. Tetapi Toomes terlihat merahasiakannya. Dan di kredit scene yang terakhir, terlihat rekaman Kapten Amerika yang sedang berpidato untuk memotivasi para pelajar sekolah. Ya, saya masih ingat, penonton di bioskop masih setia menunggu sampai detik akhir. Petugas juga sudah stay di pintu keluar, namun yang ditampilkan malah kredit scene yang tidak berhubungan dengan kelanjutan film MCU. Ya, scene ini emang rada ngeselin. How many more of these? Oke semuanya, demikian adalah film Spider-Man Homecoming. Jangan lupa like video ini, subscribe buat yang belum, dan Marvel Indo undur diri. Sampai jumpa di video lainnya.